Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ada wajah-wajah sukacita pagi hari ini. Amin. Coba lihat kiri kanannya, katakan, kamu sangat cantik, kamu sangat ganteng hari ini. Ya, anak-anak raja itu serupa dan segambar dengan Tuhan kita. Amin. Jadi pastikan kita adalah orang-orang yang berkemenangan, yang penuh sukacita, penuh antusias untuk menyembah Tuhan. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelumnya kita akan berdoa siapa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita sama-sama kita bersyukur. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini dengan keadaan kami yang sehat, dengan kaki yang kuat, kami boleh berjalan datang, tetapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan pada hari ini kami boleh menyampaikan setiap kerinduan kami menyembah Tuhan, memuji nama-Mu ya Bapa. Dan kami mendengarkan kisah firman Tuhan, dan bila firman itu boleh menjadi kekuatan dari rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan, kami mau datang ke hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang haus, yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, hati yang haus untuk menyembah-Mu ya Bapa. Untuk kami boleh selalu dipuaskan Tuhan oleh hadirat Tuhan. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan ya Bapa. Kami yang memiliki pergumulan hari-hari, kami percaya Tuhan berikan kami jalan keluar ya Bapa. Kami percaya Tuhan di tahun Pedalet ini Tuhan, kami akan melihat setiap pintu-pintu terbuka bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap pergumulan masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, kami akan melihat mujizat Tuhan. Kami akan melihat setiap pintu-pintu yang tertutup selama ini, kami percaya di tahun ini dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat terjadi, pemulihan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan untuk gembala sidang kami, untuk Pastor Niko, juga untuk ketiga wakilnya. Kami percaya, kami juga berdoa untuk gembala CK4, kami juga berdoa untuk gembala kami yang kami kasih, untuk Pastor Hengki, setiap keluarga yang ada, buat setiap gembala cabang dan ranting yang ada di GBK atau Ciberota Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Kau berikan mereka juga kerendahan hati ya Tuhan. Hamba-Hamba-Mu dalam keunitian mereka ya Tuhan, untuk mereka menegakkan dengan tangan bersatu hati, menangis bagi jiwa-jiwa di bangsa kami ini ya Bapa. Kami percaya di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, kami akan melihat satu penuaian jiwa yang terbesar ya Bapa, melalui hamba-Hamba-Mu ini Bapa. Biar pengurapan Tuhan yang khusus turun atas hamba-Hamba-Mu ya Bapa. Biar dimanapun hamba-Mu hari ini berada dalam pelayanan mereka, biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan atas setiap kehidupan pelayanan mereka ya Bapa. Berkati mereka, lindungi mereka Tuhan. Biar Kau berikan kesehatan yang selalu terima kasih, yang selalu kuat ya Tuhan, berjalan berlari bersama dengan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa bersama ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Hamba-Mu, semua keluarga besar yang ada dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami berdiri atas bangsa kami, untuk Indonesia kami cintai ya Tuhan. Kami minta pemulihan, kami minta pengampunan, belas kasih-Mu dicurahkan atas bangsa kami ya Bapa. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, setiap pulau-pulau yang ada, setiap kota-kota desa sampai daerah terpencil sekalipun Tuhan. Kami percaya pagi hari ini ada lawatan Tuhan, lawatan-Mu ya Bapa, boleh tercurah atas bangsa kami ya Bapa. Berkat yang melimpah dicurahkan atas bangsa kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk tahun depan pemilu, untuk 14 Februari 2024 Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, malaikat-malaikat-Mu Tuhan mulai dari hari ini berjaga-jaga atas bangsa kami. Malaikat-malaikat Tuhan berkemah atas bangsa kami ya Bapa. Kami percaya setiap orang-orang yang mau jahat atas bangsa kami Tuhan, setiap provokasi, setiap orang kecurangan atas pemilu Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau yang pilih pemimpin bagi bangsa kami, pemimpin yang Pancasialis, pemimpin yang toleran, pemimpin yang nasionalis ya Bapa, bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pilih pemimpin, Kau tetapkan pemimpin bagi bangsa kami, pemimpin yang adil ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk pemimpinan hari ini Tuhan, untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Presiden, Menteri yang ada, setiap
anggota MPR, DPR Tuhan, TNI, Polri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, semuanya ada bangsa kami Bapa. Biarlah hikmat marifat Tuhan, roh takut akan Tuhan Yesus ada dalam setiap hati mereka ya Tuhan. Kami percayakan setiap bangsa kami, seluruhnya pemerintahan kami ke tangan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini kami akan melihat Pentakostamu yang ketiga dicurahkan Tuhan atas bangsa kami Bapa. Kami percaya Tuhan, everyone Tuhan, setiap orang akan melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya ya Bapa, pertobatan terjadi atas bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan juga buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pengurapan yang khusus untuk hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini dicurahkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini setiap kami Tuhan yang melayani-Mu, dari worship, sehingga imam musik, multimedia, semuanya ya Bapak yang terlibat pada pelayanan pagi hari ini. Ini setiap hati kami Tuhan, setiap pelayanan kami Bapak berkenan di hadapan Tuhan menjadi dupa yang harum Bapak. Kami percaya Tuhan, ketika kami naikkan pujian penyembahan, kami percaya alunan-alunan surgawi turun di tempat ini Bapak. Yang lemah dikuatkan ya Bapak, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan berbeban berat Kau berikan mereka kemenangan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sudah kami kan memulai ibadah kami Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita buka hadirat. Silakan ibu kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari buka hatimu. Mari hadapkan wajahmu ke hadapan. Kita akan hampiri hadirat Allah. Kami mau tinggikan Kau lebih lagi Bapa, karena kami tahu Tuhan kami tidak
bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sinar, umatnya bersujud mendengar suaranya.
sukacita meninggikan nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap meninggikan Tuhan, lebih lagi katakan amin. Saya percaya kita bahwa Tuhan sudah hadir di tempat ini, amin. Amin. Kita akan meninggikan Tuhan, Dialah Raja mulia dalam hidup kita. Hari ini lagi bersukacita. Allah
sudah dibakar, dari dalamnya sudah terasa panas. Bapak Ibu Saudara boleh lambaikan tangannya. Kalau masih belum ada yang terbakar, kita bakar lagi. Amin. Semua sudah terbakar oleh hadirat Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Coba mohon kami persilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa kita akan berikan persembahan 2 kali. Mari persiapkan yang terbaik. Kita juga memberikan persembahan salah satunya untuk persiapan Natal kita. Maaf. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Bapak. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa belajar memberkati saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin belum memiliki anugerah kesempatan seperti kami saat ini. Biar kami membagikan sedikit dari apa yang kami miliki. Biar nama-Mu saja dipermuliakan, kerajaan-Mu diperluas di muka bumi di sekitar gereja-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Terimalah persembahan kami dengan ucapan syukur kami menyerahkan di dalam nama Yesus yang siap memberi. Mari kita sama-sama katakan amin. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau
memberikan kami kesempatan baik untuk hidup maupun untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Tuhan, Engkau ada di sini, Engkau mengurapi kami semuanya Tuhan, yang mendengarkan, yang menyampaikan, biar semuanya sama-sama diberkati. Kami sama-sama juga belajar untuk bukan hanya mendengarkan dengan baik, tapi juga melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, berbicaralah saat ini sebab kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu ya, saudara-saudara sekalian. Udah lama ya kita dipisahkan oleh COVID kayaknya ya, saudara-saudara. Jadi saya tidak usah memperkenalkan diri ya, karena pernah berkhotbah di sini beberapa kali. Oke, saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan tema The Power of Hope, ya, kuasa pengharapan. Bapak Ibu, ada sebuah cerita ya. Saya ini dulu suka cerita anak menjelang tidur. Bukan hanya buat anak-anak saya yang sekarang sudah punya anak, gitu ya. Anak-anak saya sudah punya anak. Jadi ada 4 cucu saya. Kalau dulu cerita sama anak-anak, sekarang cerita sama cucu-cucu ya. Dulu waktu anak-anak saya kecil, saya juga suka cerita di radio ya, di Heartland tuh. Atau pernah nggak kalau sampai sini, karena itu adanya di Karawaci ya. Sudah tiap malam tuh 10 menit aja di radio ya, saya cerita. Nggak ada anak-anaknya, nggak ada, karena kan yang di radio gitu ya, maksudnya di rumah mereka masing-masing. Tapi nggak tahu sekarang kayaknya udah nggak ngetren lagi dengerin radio gitu ya. Kalau dulu kan suka di mobil gitu ya, anak-anak udah manteng itu tiap jam 8 gitu ya. Karena pernah kami jumpa fans gitu ya, banyak yang ikut gitu di Lipo Karawaci dulu. Saudara, berarti memang banyak pendengarnya gitu ya. Meskipun kalau lagi cerita ya saya di ruang studio aja gitu. Saudara, ada sebuah cerita ya, tapi Bapak Ibu saudara jangan tidur ya kalau saya. Karena cerita saya zaman dulu kan cerita anak menjelang tidur gitu ya. Jadi kalau ada yang sampai ketiduran ya itu wajar gitu ya. Jangan ya. Tampilkan satu-satu ya gambarnya ya, jangan sekaligus Bapak. Siapa yang mau minta? Oh ya. Riko ya. Oh iya, oke, terima kasih Riko. Nah ini kisah tentang 2 ekor katak atau kodok. Ya, kelihatan nggak Bapak Ibu dari belakang? Kelihatan ya. Kelihatan dua-duanya? Kelihatan satu ya. Yang satu tenggelam. Ya, nggak sengaja nih mereka kecemplung ya ke dalam sebuah ember lah gitu ya, berisi susu. Nah, saya baru tahu nih, beneran. Dulu saya cerita, saya bilang mereka kecemplung dalam itu ember susu gitu ya. Tapi ternyata sejarah membuktikan di Rusia zaman dulu sebelum ada kulkas ya, itu katanya untuk membuat susu tahan lama gitu ya, nggak cepat basi, memang sengaja dimasukin kodok. Iya, betul. Nanti baca di itu di Google ya. Jadi dia membunuh bakteri yang jahat gitu ya, maksudnya yang bisa membuat basi. Justru dimasukin kodok, jadi nggak cepat basi. Ya, dulu. Nah, tapi waktu saya cerita dulu sama anak-anak, biasanya belum tahu ya. Nah, sekarang berarti ceritanya ada 2 kemungkinan. Kodok ini memang kejebur, nah bisa jadi diceburin, ya kan? Bisa aja gitu ya, masukin ke dalam susu. Entah yang mana, pokoknya cerita aja gitu Bapak Ibu ya. Ya, nah dia masuk susu, mau keluar nggak bisa, karena lumayan tinggi ya embernya gitu, buntongnya tinggi. Jadi berusaha untuk loncat nggak bisa, berenang lagi cari kekuatan. Lompat lagi, nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah, setelah beberapa lama
kodok yang satu bilang, udah capek ah, gitu ya. Kayaknya nggak mungkin keluar kita, pasti mati nih kita di dalam susu gitu ya. Nah, terus yang satu lagi bilang, enggak, coba aja terus gitu ya. Selama kita masih hidup, ya kita coba. Ah enggak lah, gitu ya, percuma. Tadi juga saya coba, padahal pakai kekuatan, kalau baru kan kuat ya. Nggak bisa, apalagi natur, lama gitu ya, udah berkali-kali, udah lemes gitu ya. Udahlah, nggak mungkin keluar, paling mati saya. Bener loh, tuh kan mati kan. Ya, kalau sebuah cita ada musik gitu, gitu ya. Kemudian nggak lama tuh mati tuh kodok yang tadi bilang mati aja gitu ya, nggak ada harapan. Tapi yang satu lagi nggak mau menyerah. Ya, dia bilang enggak, selama hayat masih dikandung badan merdeka. Pokoknya terus berusaha gitu. Dia masih punya pengharapan nanti bisa keluar gitu ya. Dan ternyata bener ya keluar. Gimana caranya bisa keluar? Ya karena katanya ilmu pengetahuan lagi, kalau susu terus diaduk gitu ya, lama-lama dia mengental kalau dingin gitu. Ya jadi katanya juga nih, saya sih belum pernah ke pabrik mentega gitu ya, keju, pembuatannya itu dari susu yang terus diaduk itu ya, kemudian dingin nanti akan mengental. Ketika mengental itu mengeras, nah itu jadi pijakan buat si kodok ini. Jadi dia naik ke susu yang sudah mengeras itu, lalu dia lompat dari situ. Wah, saudara-saudara, betapa luar biasanya sebuah pengharapan ya. Benar, selama kita masih hidup, kita harusnya tetap memiliki pengharapan. Kita lihat berikutnya ya. Ini adalah kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh orang-orang terkenal ya di dunia. Yang pertama itu dari Martin Luther King Jr. Dia bilang, harapan adalah kekuatan yang memungkinkan kita untuk melihat cahaya, bahkan ketika semua yang ada di sekitar kita adalah kegelapan. Ya, satunya lagi ini dari pengkhotbah, ya, penulis Alkitab. Saudara-saudara, Pengkhotbah 9 ayat 4 berkata, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup itu lebih baik daripada singa yang mati. Kalau dua-duanya hidup diaduk, mana-mana kira-kira? Ya mana singa lah ya. Singa lebih buas gitu ya, lebih besar badan. Tapi kalau singanya mati, mendingan anjing yang hidup daripada singa yang sudah mati. Nah, orang-orang yang tidak lagi memiliki pengharapan walaupun masih hidup, sebenarnya udah mati sebelum mati. Benar ya? Iya, nggak punya harapan gitu ya. Lebih baik anjing yang hidup, tapi punya harapan. Saudara-saudara, oleh sebab itu betapa berkuasanya pengharapan itu. Jadi jangan ada di antara kita yang ingin cepat-cepat mati hanya gara-gara susah asa, baru diputusin cowok gitu ya, baru di PHK, baru ini baru itu. Jangan, kita masih punya pengharapan. Amin. Ya, nggak usah berharap mati Bapak Ibu, nanti ya sama seperti jangan pernah nyumpahin orang cepat mati. Gua sumpahin lo ya mati lo, nggak usah sumpah-sumpahin, mati juga nanti dia. Ya, jadi nggak perlu nyumpah-nyumpahin lo berdosa dia matinya lama lagi gitu ya. Saudara-saudara baik. Nah sekarang kita masuk ke dalam pemberitaan firman ya. Kita lihat salah seorang tokoh yang menjadi contoh buat kita bahwa ya tidak baik kalau tidak punya pengharapan gitu ya. Selagi masih hidup tetaplah berharap. Apalagi pengharapan kita itu pasti di dalam Tuhan. Kodok aja yang tadi ya, dia berdoa sama Tuhan kan enggak ya? Dia tahu, dia punya dasar bahwa Tuhan itu akan melepaskan kan enggak gitu, tapi dia punya pengharapan aja gitu ya. Dia terus berusaha. Nah, kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 4 ya. Kita mau lihat contoh seorang nabi yang bernama Elia kehilangan harapan sampai ingin cepat mati. Baca ayatnya ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 4, 2, 3.
Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kalau jemaat yang ngomong gini masih dimengerti lah ya, gitu ya. Tapi yang ngomong ini siapa? Nabi Elia, yang bukan sekedar hamba Tuhan seperti saya, ya saudara, tapi hamba Tuhan yang besar, bukan badannya Bapak Ibu ya. Hamba Tuhan yang ngetop pada zamannya, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, kalau dia khotbah, kalau dia pelayanan, banyak mujizat dilakukan. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, kan baca sendiri di rumah ya. Kalau saya mau ceritain lagi, episode ya berapa baca ya. Nah itu luar biasa, banyak sekali mujizat yang dilakukannya waktu dia melayani Tuhan. Tapi kok tiba-tiba ya dia bilang, cukuplah ini, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Saudara-saudara, kira-kira nih orang yang pengen cepat mati itu adalah orang yang seperti apa? Ya terus asa ya, orang yang lagi seneng atau orang yang lagi susah? Susah. Saya minta ibu maaf ya Bapak Ibu. Orang yang sedang susah. Kalau lagi happy, ada nggak yang pengen cepat mati? Baru menikah bulan madu, pada mau mati nggak? Nggak ada. Yang mau digoplokin sama suami gitu ya, udah bengkak gitu ya. Kan ada tuh lagi viral tuh ya. Ya itu ya di hah? Siapa namanya? Bukan yang itu artis memukulin. Itu lagi dilapor gitu. Pacarnya belum istri ya. Oh pacar. Bapak tahu tuh ibu tuh. Oh ini tahu juga. Ini hostnya dulu ya. Itu apa babak belur ya, itu masih pacaran sih. Pukulin kayak sansak begitu. Terus apalagi tuh nikah ya. Waduh parah. Udah babak belur gitu ya. Pasti pengen cepat mati. Mau ambil saja nyawa gitu ya. Oh, kalau masih duit banyak, ya kan segudang, nggak ada yang pengen cepat mati. Sesusah-susahnya, oh saya pergi aja nggak bisa ngabisin duit, ya kan lu cari kesenangan. Tapi kalau duit udah nggak ada, ya kan, udah gitu ya, besok mau makan apa nih ya? Kadang-kadang tuh bikin orang mati aja nih Tuhan, ya kan. Kalau lagi sehat, ada yang pengen cepat mati? Nggak ada. Biasanya yang pengen cepat mati orang yang sakit gak sembuh-sembuh tuh. Aduh, udah berobat ke sana kemari, udah berdoa tunggang-tungging gitu ya, tapi gak sembuh-sembuh. Nah itu. Jadi kesimpulannya orang pengen cepat mati karena nggak happy, betul ya? Lagi nggak happy gitu, lagi sedang punya masalah. Nah kalau ada seorang nabi pengen cepat mati, kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya sama, dia juga lagi nggak happy pasti gitu ya. Dia pengen cepat mati, Tuhan ambil saja nyawaku gitu ya. Nah kita akan lihat kenapa ya sampai dia seperti itu. Kita lihat latar belakangnya dulu. Mari kita lihat latar belakang kenapa Elia pengen cepat mati. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu, karena tadi saya nyanyi bersama Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu harus baca Alkitab sama-sama saya. Betul? Oh, tadi nyanyi sama-sama sampai serak-serak gitu. Ya, ayo kita sama-sama baca. 2, 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini
Aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Nah, ini ada kisahnya. Ya, jadi Elia itu barusan belum lama ya, dia bisa membunuh 450 orang Nabi Baal. Kenapa? Karena 450 orang itu lomba nih ceritanya ya, pertandingan dengan Elia. Perlombaannya adalah cepet-cepetan ya. Siapa yang bisa mendatangkan api dari langit, ya kan, untuk membakar korban persembahan, maka mereka yang bisa memanggil api itulah yang menang gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau mereka kalah, maka 450 Nabi Baal ini harusnya sih bertobat gitu ya. Sudah itu sih, karena waktu itu orang Israel banyak sekali yang menyembah kepada Baal, dewa Baal ya. Sampai rajanya juga menyembah Baal, Raja Ahab dan ratunya Isabel. Biar gampang, Isabel. Isabel. Biar gampang ya. Namanya Isabel. Saudara-saudara, nah waktu lomba itu Nabi Baal udah berjam-jam gitu ya, panggil-panggil dewanya untuk mengirimkan api membakar korban persembahan, tapi nggak muncul-muncul tuh api. Tapi giliran Elia sekali aja dia berdoa, Tuhan gitu ya, kirimkan api, kamu cuk gitu. Saudara, api turun dari langit. Itu mukjizat bukan? Mukjizat luar biasa. Sebelumnya lagi Bapak Ibu, Elia tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan, aduh kesel banget ya sama orang Israel nih yang menyembah kepada Baal, nggak mau ya mereka menyembah Tuhan. Biar aja Tuhan, jangan kirim hujan gitu ya. Nggak hujan-hujan Bapak Ibu. Ya, kita udah nggak hujan berapa bulan? Udah ya, mau hujan udah ya. Padahal harusnya bulan apa tuh hujan? Udah bulan September kan? Harusnya udah hujan bulan September. Pokoknya Bapak tuh gampang kok, musim hujan kapan mulai ber itu. Ya, kalau bulan yang udah ber itu harusnya udah bulan hujan. Tapi baru sekarang ya, November. Itu aja udah kegerahan kita. Aku udah kepanasan di mana-mana tuh di beberapa wilayah. Wah, mereka udah kekurangan air. Waktu itu Elia bilang, Tuhan jangan kirim hujan. Nggak turun hujan sejak saat Elia berdoa sampai bertahun-tahun, 3,5 tahun. Alkitab mencatat. Bayang nggak Bapak Ibu? 3,5 tahun nggak pernah turun hujan. Bahkan embun pun kata Alkitab nggak ada. Saudara, itu yang terjadi. Ketika Elia berdoa setelah kasus itu tadi, maka hujan pun turun. Hebat nggak? Hebat, luar biasa. Maka nabi-nabi Baal yang kalah itu kemudian dibunuh, ya, supaya mereka enggak meracuni bangsa Israel. Nah, supaya mereka enggak ngajak-ngajak bangsa Israel untuk menyembah kepada Baal. Saudara mati, hebat kan? Hebat gitu ya saudara-saudara. Kedengaran sama Ratu Isabel ini. Suaminya dengar nggak Elia membunuh 450 orang Nabi Baal? Dengar. Tapi yang marah itu siapa? Isabel. Wah, dia marah. Saudara-saudara, dia bilang itu tadi, awas ya gitu. Dia ngancam Nabi Elia, kalau ketemu Nabi Elia, dia akan saya buat sama seperti salah seorang nabi-nabi Baal yang telah dia bunuh. Mendengar itu takut Bapak Ibu. Padahal tadi lawan 450 orang Nabi Baal yang adalah laki-laki, berani dia sama cewek, takut dia. Siapa di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Nggak ada. Nggak ada satu maksudnya. Wah, kalau di luaran berani banget gitu ya, kayak preman itu. Masuk rumah kecil. Ya maaf ibu-ibu ya. Juga bapak-bapak ya. Jadi kan di sinetron saya ceritanya, kalau sini bukan, ini mah baik. Saudara, wah takut gitu ya, ngeri, sampai kabur, lari dia, takut banget. Dia lari, kemudian dia sembunyi di gua. Nah, orang ke gua ngapain biasanya Bapak Ibu? Bertapa ya. Cari apa? Gak ada orang ke gua cari jaket ya. Terus saudara biasanya minta sesuatu ya, tapi bukan dari Tuhan biasanya. Kalau ke gua iya. Dari puasa kegelapan gitu ya. Nah, dia sembunyi nih Nabi Elia, kita lihat ya.
Sekarang kita akan temukan pelan-pelan nih, mengapa sih Elia ingin cepat masuk? Gara-gara Yezebel begitu aja dia takut gitu ya. Tapi bisa terjadi Bapak Ibu ya. Ada saatnya seseorang begitu berani kelihatannya ya, tapi menghadapi persoalan yang lain gitu ya, dia bisa akan jadi sangat amat takut. Kita lihat ya, satu-satu ya, kenapa Elia ingin cepat mati. Ada yang mau jawab? Yang bisa jawab, entar boleh pulang duluan. Oh enggak boleh ya begitu ya. Zaman saya dulu waktu SD begitu. Untuk sekolah, gurunya udah malas dan ngajar gitu ya. Ya ibu beri pertanyaan ya. Yang bisa jawab pulang duluan. Kecil hati. Apa kecil hati dulu ya? Mau pulang duluan? Saudara, mari ya kita lihat. Yang pertama itu kecil hati. 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Maka sama-sama. Maka takutlah Elia. Iya di sini kan Elia. Ya, maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi takut. Kecil hati itu kan kata lain kan takut ya. Makanya ya kecil gitu, bukan artinya mengecil, bukan ya. Itu bahasa kiasan ya. Jadi hatinya kecil gitu. Saudara-saudara takut. Nah, siapa di antara Bapak Ibu, saudara-saudara di sini yang nggak pernah takut, angkat tangan. Boleh pulang duluan. Ada? Nggak ada ya. Kita pernah kan? Pernah takut. Dan takut itu ternyata ada tingkatannya, ada level-levelnya gitu. Saya tanya dulu ya, siapa di sini takut kecoa? Angkat tangan. Tuh ada. Jangan ketawa Bapak Ibu, ada. Walaupun dia nggak takut, mau kecoa aja takut ya. Kan kita bingung ya, bener nggak sih? Ada orang takut sama balon, takut di balon. Ada yang takut sama Handy Plus, takut. Ini Handy Plus itu takut. Tapi yang namanya takut lah, mau diapain juga gitu ya. Nah ini Eda kah? Orang apa? Eda. Eda. Boru Sinaga. Ya. Nama Sinaga, tapi takut mau kecoa. Pernah gak ya? Pernah gak ya? Sinaga palsu. Sama salahnya. Saudara, kecoa aja takut, tapi orang takutnya takut ya, takut. Tapi lebih takut mana? Saya tanya itu takut banget kecoa. Lebih takut mana? Jika tiba-tiba gitu ya, masuklah seekor singa ke sini. Singa hidup ya, kalau singa mati, kalau singa mati kan nggak ada apa-apanya tadi. Takutan mana? Takutan singa. Dia takut sama kecoa, tapi dia lebih takut sama singa. Paham gak Bapak Ibu? Iya, jadi takut itu ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Sama bosnya dia takut, sama istrinya lebih takut. Bapak Ibu lagi ke situ lagi. Gak bercanda Bapak Ibu ya. Saya juga nggak ngerti kok kalau Bapak takut sama istri. Ya, saya bicara sinetron ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu. Ada tingkatannya ya. Nah, ini Elia takut sama Yezebel. Saudara-saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi ketakutan saudara saat ini. Ya, tapi itu bisa mengecilkan hati kita. Ya, ketika kita takut, kemudian dipendam, ya tidak diselesaikan masalahnya, tidak dicari tahu sumber ketakutan kita, itu lama-lama secara psikologi ya, itu jadi malah makin membesar, gitu ya, perasaan kecil hatinya kita gitu, dan itu bisa membuat orang jadi bingung cepat, ya, saking takutnya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Alasan Elia takut mati, bukan takut mati, mau mati. Kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 6 ya. 2, 3. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti sosis
Bukan itu bakar ya, saya ingat. Roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Nah, yang kedua, kenapa Elia ingin cepat mati? Jawabnya karena lelah hati. Kalau orang Jakarta bilang capek hati. Sama kan Bapak Ibu? Sama kan? Sama, lelah ya, capek hati. Saudara-saudara, dan orang yang capek hati itu biasanya karena banyak masalah, ya kan? Capek itu hatinya. Mungkin dia tidak capek tenaganya, tapi dia capek hatinya. Bisa terjadi nggak? Sangat amat bisa, Bapak Ibu ya. Nah, tapi orang yang capek hati itu bisa mempengaruhi tubuhnya juga. Jadi nggak semangat gitu. Padahal tubuhnya sebenarnya nggak capek gitu, masih segar gitu. Tapi karena capek hatinya itu bisa semangat gitu. Inilah yang terjadi pada Elia. Walaupun dia seorang nabi, walaupun dia suka berdoa barangkali Bapak Ibu ya, sebelum dia masuk ke gua itu ya. Nah, ketika dia banyak pergumulan, dia udah kayak nggak sanggup gitu, capek hati. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kerjaannya tidur, ya. Dia berbaring, tidur, terus dibangunin. Waktunya makan dibangunin sama, iya, GoFood. Jadi malaikatnya GoFood ya Bapak Ibu ya. GoFood gitu ya. Nah, dibangunin Elia sama malaikat. Bangun, makan dulu. Ya sudah ada roti bakar, sudah ada air, enak kan? Enak banget ya. Dia nggak usah bakar tuh roti, dia nggak usah beli supermarket rotinya, Bapak Ibu. Tiba-tiba udah ada twing gitu ya. Nah, dia tinggal makan doang, makan ya kan? Makan. Habis itu tidur lagi, gitu kan kata kita ya. Jadi kerjaannya tidur. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ya, orang yang kerjanya tidur makan, ya. Ada dua kemungkinannya. Yang pertama diabetes. Ya kan, orang diabetes gitu ya, katanya ngantuk gitu ya. Nah, yang kedua, jangan capek hati dia. Banyak orang stres itu justru tidur terus. Ya, enggak Bu, saya mah kalau stres nggak bisa tidur. Ya ada, memang ada yang seperti itu. Ada orang stres nggak bisa tidur. Tapi ada orang stres tidur mulu. Benar. Jadi bangun, tidur. Siapa di sini yang jenis yang seperti itu? Enggak ada. Rata-rata nggak bisa tidur gitu ya. Beneran? Kalau di sini makan. Iya. Kalau saya ini kayak Elia, bener. Saya kalau semakin banyak tekanan dalam hidup, tidur. Iya. Tidur. Anak-anak saya, suami saya tahu. Tidur. Lagi banyak masalah gitu ya. Jadi saya bisa ngomong begini, memang kenyataan gitu. Tidur pada habis tidur masalahnya tetap ada. Iya kan? Saya berpikir kayak pelarian gitu, tidur itu enak, kayak lupa gitu kan. Nggak ada masalah gitu kan waktu tidur. Bangun-bangun ingat lagi. Jadi tidur lagi. Tidur lagi makanya jadi pelarian gitu. Nah, yang berikutnya selain tidur makan. Selera makannya nggak berubah Bapak Ibu. Ya, Elia ada loh orang seperti itu. Tapi ada juga yang kalau punya masalah nggak mau makan, gitu kan ada kan ya, nggak enak makan. Kalau saya terbalik, benar seperti Elia. Jadi banyak masalah banyak makan saja. Ya, wah enak aja gitu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan jadi pelarian gitu ya. Nah, Elia mengalami hal itu. Dia sedang stres, ya, sedang tertekan amat sangat Bapak Ibu. Oleh karena ketakutan, oleh karena ada hal-hal yang lainnya lagi nanti kita akan bisa lihat ya dari ungkapan yang dia katakan. Sudah capek hati. Siapa di sini yang sedang lelah hatinya? Ada? Lihat anak-anak kok nggak berubah-berubah ya. Di mulut mamanya sampai pengen busa-busa gitu ya. Kadang-kadang itu istilah memang ya. Artinya kita udah nasihatin, tapi kok nggak ada perubahan gitu ya. Karena mau diapain sih gitu ya. Kalau saya kan dulu tinggalnya di daerah Tanah Tinggi, Senen. Itu kan banyak banget orang Betawi. Kalau di sini banyak orang Belitung, Bangka ya. Iya, benar ya kalau di Pademangan kan. Pontianak juga ya. Oh, Ponti, pokoknya orang kayak gitu ya.
Iya, kalau di Tanah Tinggi banyak orang Betawi. Jadi saya dari kecil tuh sama orang Betawi. Jadi udah biasa dengar ibu-ibu orang Betawi tuh kalau ngomel atau nyap-nyap ya, kalau orang Jakarta bilang gitu, udah kayak film Sidul gitu. Mau sama anaknya kusuk begini kok, gitu capek hatinya gitu ya. Sampai tepuk-tepuk dada gitu, terus sambil ngomel gitu ya pura-pura. Mau tau begini, gua bejek juga lo gitu ya. Oh ya gua bejek ya, gua basah-basah gitu ya. Gua bejek juga lo ya. Mau tau begini, gua timpel lo sama batu bate gitu. Itu ungkapan-ungkapan orang Betawi kayak gitu ya. Gua bejek, gua masukin lagi lo ke kandungan gue gitu ya. Saudara-saudara, lu saking kesel berarti itu orang tua. Lalu gitu ya ngadepin anak-anak. Di sini ada ibu-ibu yang kesel sama anaknya? Tidak ada. Itu di sinetron Bapak Ibu. Di Tanah Tinggi ya. Ya mungkin ada ya. Oh enggak bu, saya mah enggak lagi capek hati sama anak saya. Kamu suami saya bu, gitu ya. Aduh, greget banget gitu ya. Gitu ya. Saudara-saudara, mungkin ada. Tapi enggak bertahun-tahun ya. Nggak ada perubahan, capek rasanya. Atau suami-suami yang menghadapi istri juga capek. Jangan pikir ibu-ibu doang yang capek hati. Iya kan? Nah, benar kalau bapak? Oh. Jadi jangan pikir ya ibu-ibu doang suami-suami berukit gitu ya sama istri. Jadi sama-sama capek hati. Aduh gitu ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kalau boleh pilih, lebih baik capek tenaga, bener? Capek tenaga, pulang, makan, tidur, besoknya udah seger lagi. Tapi kalau capek hati ya, saya bilang, saya tidur, bangun masih capek hati saya. Ya masih capek karena belum selesai masalahnya gitu. Nah hati-hati, orang yang capek hati sering-sering kehilangan pengharapan. Ya, kalau begitu pasti pengennya mati. Nah yang ketiga, kita lihat kenapa Elia itu ingin mati. Jawabnya karena patah hati. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Ini menjelaskan, menerangkan ya, bukan hanya dia takut sama Ratu Isabel, ada hal lain ya, yang buat dia capek hati, patah hati. Kita sama-sama baca 2, 3. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Patah hati, kecewa ya. Apa yang dipikirkan tidak sama dengan kenyataan yang dihadapi. Kenyataannya kok beda ya dengan apa yang saya pikirkan gitu ya. Itu namanya kecewa, patah hati. Jadi kalau disebut patah hati nggak selalu putus pacar, nggak selalu kayak gitu. Jadi segala sesuatu yang kita idam-idamkan, kita pikirkan kayaknya bisa nih, ternyata nggak bisa gitu ya. Bikin kita kecewa. Nah Elia itu kecewa karena dia sudah lama melayani Tuhan. Sudah banyak mujizat yang dia lakukan atas pertolongan Tuhan di depan mata orang Israel. Tapi mereka kok nggak bertobat gitu ya. Capek loh Bapak Ibu. Kesel. Lagi kesel nggak? Kesel banget. Kesel bingit ya Pak ya. Kesel banget tuh. Kalau nggak berubah-berubah beneran nggak Pak Ibu? Ya saya suka kalau ngadepin jemaat juga suka kesel. Ya maksudnya juga untungnya kan yang baik-baik kan. Dia bukan cuma saya, bukan cuma saya, baik semuanya ya. Gak bercanda Bapak Ibu ya, enggak Bapak Ibu baik. Tapi kan ada hal-hal yang bikin dia kesel gitu ya Pak Engki ya, Ibu ya. Kalau saya sini ada aja tuh jemaat tuh ya, yang bikin ulah lah gitu ya. Memang harus begitu kali ya, kalau sama semuanya berkumpul kan agak aneh gitu ya. Iya nggak ada tantangan, nggak ada ujian ya. Jadi ada aja tuh. Dia tahu bisa beda-beda gitu ya. Saya pernah loh ngadepin jemaat tuh suka iri gitu. Susah tuh. Maka di sini nggak ada ya Pak ya? Nggak ada, kuat semua Bu. Nggak ada yang suka iri ya. Kanan.
Orang Papua aja nggak mau disebut Irian, nggak mau. Nggak. Tapi ada orang Kristen Irian, Bapak Ibu. Iya, susah bener Bapak Ibu. Ini kan mau Natal nih. Biasa kalau mau Natal, kita semua kasih sembako buat yang prasejahtera, gitu ya. Nggak semua jemaat, enggak. Yang mampu kita kumpulin uang, digolek gitu ya, buat yang nggak mampu gitu kan. Jadi subsidi silang gitu ya. Mereka memberi. Nah, tapi kan ada panitianya. Nah, beli gitu ya, beras, sembako biasanya. Isinya apa sih kalau sembako itu? Iya. Yang biasa tuh gula, beras, minyak, apa lagi? Telur. Ya itu ya, mie ya. Itu biasanya begitu ya. Di mana-mana kan begitu ya. Udah dibungkusin gitu ya rapi. Terus ntar waktu dibagiin, bisa loh yang iri ini buka gitu dibuka. Kalau dia buka sendiri nggak apa-apa ya. Orang lain suruh buka gitu. Iya takut beda ya begitu ya. Saya benar-benar bingung. Ada yang kayak begitu ya. Memang ada di tempat saya. Di sini mah nggak ada, di sini nggak ada. Kalau ada bikin Pak Hengki kurus kering. Dibuka terus disama-samain gitu, dibanding-bandingkan. Dia marah. Oh gitu ya, oh beda. Apa yang beda gitu ya? Semua sama, beras, minyak gitu ya. Iya, ternyata minyak beda. Satu Indomie, satu Sarimi. Beda. Ya ampun beda. Wah, saudara, dia marah gitu ya. Ya aku sudah kehabisan Indomie. Itu wajar ya, maksudnya kan kayak gitu ya. Iya, terus udah depan begitu lagi, samain. Udah nih, disamain, ya kan? Berarti wah nggak ribut nih. Ya ribut juga tuh. Ya lagi orangnya saya ingetin dia lagi. Juga itu, gitu kan. Terus kenapa lagi sih? Ya kok itu apanya orang sama-sama Indomie? Kenapa dia mie goreng saya mie rebus? Itu kan Pak, panitia nggak sengaja Bapak Ibu yang masukin begitu. Bapak Ibu. Wah, mungkin lebih lagi. Mie goreng. Ya, tahun depannya lagi. Saking teliti. Yang saking telitinya itu buat aku gitu ya. Ada hidup iya. Lagi loh Bapak Ibu kan. Padahal udah bikin Indomie goreng. Ya apa lagi sih? Dia bilang, oh dia kadaluarsanya gitu, lebih lama kan? Ya aku sampai dilihat Bapak Ibu. Nah pokoknya nggak bisa aja kalau mau iri ya. Ada yang iri yang sini? Ada. Bangka. Ke Jakarta ya. Saudara jangan ya, nggak bagus kalau iri hati, beneran ya. Nah dia patah hati nih Bapak Ibu. Kenapa? Aku ini sudah bekerja segiat-giatnya buat Tuhan, tapi nggak ada hasil, gitu kira-kira. Nggak ada di antara orang Israel yang mau bertobat, malah tetap menyembah kepada Baal. Saudara-saudara, capek loh sebagai seorang hamba Tuhan ya. Kita udah siapin makanan rohani kan, ya. Bikin obat tuh nggak gampang loh Bapak Ibu. Meskipun sekarang udah ada teknologi canggih AI itu, ya kan, wah bikin skripsi aja pakai AI. Iya kan, wah gampang, makanya Menteri Pendidikan udah ngapain sih Pak skripsi ya sekarang, orang sama nyontek gitu kan ya. Yang penting apa sih yang dilakukan lah, itu yang paling baik. Ya jangan-jangan korban bisa pakai AI, saudara. Iya gampang. Oh langsung keluar itu. Kasih temanya ini, wah semua. Sampai PowerPoint-nya ada Bapak Ibu. Tapi yang konvensional macam saya lama Bapak Ibu. Saya tuh ngomongin sekolah lama banget gitu ya. Udah bikin, renungin dulu, terus bikin outline-nya, habis bikin outline-nya, bikin PPT-nya. Waktu mau bikin PPT, cari gambar, bikin itu bisa 2-3 kali Bapak Ibu. Itu lebih lama gitu ya dibandingkan dulu saya nggak pakai PPT. Kan udah langsung siapin aja gitu. Saudara-saudara, capek. Cuma ada yang mau dengerin. Ya kan, main gadget sendiri gitu. Aduh, udah capek-capek saya bikin gitu ya. Oh, dengerin sih ini firman Tuhan gitu ya. Nah, saudara-saudara bisa patah hati. Saya nggak tahu apa yang membuat saudara mungkin ada yang patah hati saat kecewa ya. Tapi kita mau belajar dari Elia.
Tuhan kasih jalan buat dia ya. Jadi kita lihat sama-sama ini solusinya ya. Kalau ada problem kita harus cari solusi. Jangan masalah itu dibawa-bawa terus dalam hati tapi nggak mau dicari solusi. Karena sekecil apapun masalah yang kita hadapi, kalau nggak diselesaikan lama-lama berat juga. Bener? Iya. Contohnya, ini saya nih, jangan yang itu ya, ini aja. Saudara, siapa yang bisa angkat ini? Ya semuanya bisa lah ya. Gak ada yang setrum kan? Ada yang bisa. Gampang banget ini ngangkat kecil, segini mah daripada segalon kan? Ini kecil banget saya bisa bu, bisa. Ya, tapi coba angkatnya seharian dari pagi sampai malam. Ibu coba? Kayaknya ibu kuat tuh tangannya. Padahal kecil. Sudah nggak diganti enggak. Dari pagi pegangin ini, siang ini juga, tapi yang dilepas bapak ibu, ya sampai nanti malam, pegel nggak? Capek nggak? Hati juga gitu, ya masalah kecil tenang gitu ya, tapi lama itu nggak diselesaikan, pegel juga ini, ya. Nah saudara harus ada solusi. Kita lihat sama-sama ya. Ketika kita sedang menghadapi masalah hati, kecil hati, apalagi tadi lelah hati, terus patah hati, maka kita harus yang pertama itu tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berharap hanya pada Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 11a. Tuhan bilang begini, sama-sama ya. Lalu firman Tuhan kepada Elia, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Jangan ngumpet di gua. Keluar, berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Berdiri di hadapan Tuhan. Ketika kita sedang punya masalah, kita sedang terbeban sangat berat, maka solusinya adalah datang pada Tuhan. Itu satu-satunya sumber kekuatan. Mungkin ketika kita datang pada Tuhan belum ada solusi, tidak apa-apa. Kekuatan itu sendiri adalah solusi. Amin. Saudara-saudara, kita bisa menghadapi, kita bisa kuat menanggung. Belum ada sih jalan keluar, belum. Tapi kuat saja menghadapinya, itu menurut saya sudah solusi. Sudah jadi berharap pada Tuhan, berdoa menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Penting Bapak Ibu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ketika kita sedang punya masalah atau pergumulan, maka mendengar apa kata Tuhan itu penting Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 19 ayat 15a. Baca lagi sama-sama ya, 2, 3. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Tuhan bilang, kembali, balik, ya, jangan di sini terus, jangan lari, ya hadapi. Kalau ada masalah tuh dihadapi, karena kita nggak sendirian. Ada Tuhan. Balik. Panggilanmu adalah melayani, betul. Panggilanmu adalah seorang nabi, bukan ngumpet di sini nggak ada kerjaan, makan tidur. Tuhan sih bisa sampai Elia mati nyiapin makanan melalui malaikat, bisa Bapak Ibu. Tapi bukan itu panggilannya. Banyak orang yang meninggalkan panggilan Tuhan karena kekecewaan, karena capek hati, lelah hati, ya takut bisa jadi. Saudara-saudara, karena patah hati. Tapi dengar baik-baik. Kita harus mendengarkan apa kata Tuhan, bukan apa kata orang-orang di sekitar kita, yang bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, kita kembali lagi dengar cerita ya. Oh, udah mulai ngantuk-ngantuk gitu ya. Saya ceritain Bapak ngantuk ini. Kodok lagi Bapak Ibu. Jadi hari ini kita kodok ya. Nanti Bapak Ibu ditanya sama Mbak tadi kodok gitu ya. Ya silakan. Tadi 2 kan kodoknya ya. Sekarang banyak nih Bapak Ibu. Ini kodok
kodok-kodok ya. Itu satu saat sedang merayakan 17 Agustus. Lomba panjat pinang ya. Lomba panjat pinang dan oh ya, dari dalam apa namanya lubang itu suruh manjat. Tinggi banget gitu Bapak Ibu. Nah, dari atas ada kodok-kodok yang main, cuman nggak kelihatan gitu kan ya, nggak ada di gambar sini. Saudara-saudara, yang di bawah ini pesertanya ya. Terus yang di atas bilang, tinggi banget ya, apa bisa tuh mereka yang di bawah itu sampai ke atas, yang bisa mencapai puncak dia yang menang. Wah ini nggak bisa, ya kan, tinggi banget. Coba aja kita liatin. Nah terus mereka mulai naik satu-satu gantian. Bener tuh pada merosot lagi gitu ya. Pokoknya agak susah gitu, sulit buat kodok. Mungkin buat kita gampang Bapak Ibu ya, tapi buat kodok-kodok sulit banget. Nah kesulitan mereka dari atas, ya udahlah itu orang-orang teriak-teriak tuh. Orang-orang kodok-kodok ya, cuma saya pakai bahasa kodok ya. Kodok-kodok tuh bilang penontonnya, ya udahlah, nggak akan ada yang bisa menang, nggak akan ada yang bisa naik ke atas. Saudara orang kodok-kodok itu kemudian naik ya, coba manjat lagi. Bener, satu-satu pada berguguran, satu-satu pada jatuh. Ya nggak ada yang bisa mencapai puncak sampai ke atas. Baru setengah jatuh, baru seperempat jatuh, ada yang udah 3/4 jatuh. Sampai tinggal 1 ekor kodok. Ya, udah kodoknya agak kecil dibandingkan yang lain gitu ya. Tapi dia semangat nih, ya. Itu pesertanya juga bilang, ya lo lagi gitu ya. Udah diteriakin dari atas, nggak mungkin bisa. Tambah peserta juga bilang, kami aja nggak bisa, apalagi kamu gitu ya. Payah, nggak mungkin bisa. Tetap semangat. Tetap semangat. Dan terakhirnya, dia menang Bapak Ibu. Dia menang. Orang-orang bingung ya, kok bisa ya? Kok bisa ya dia menang? Dia begitu lemah tapi dia bisa menang. Terus sampai di atas ditanyalah sama penonton itu, kodok, kok kamu hebat amat ya? Hah? Gimana sih caranya? Kok bisa kamu naik ke atas? Hah? Gitu. Saudara ternyata kodoknya budak. Pantas aja orang bilang nggak mungkin bisa loh. Kamu ini dia budak, dia nggak dengar Bapak Ibu, nggak dengar, makanya dia semangat aja gitu naik. Dan dia renang. Bapak Ibu tahu nggak sih? Kita harus belajar budak. Belajar budak ya Bapak Ibu ya. Terhadap omongan orang banyak sekalipun. Nggak bisa lah. Emang nggak bisa lah. Belakang kayak begitu. Emang pendidikan lo apa? Emang tingkat sosial lo apa? Umur lo udah berapa sekarang? Itu Bapak Ibu. Sering melemahkan? Betul ya. Makanya dengar apa kata Tuhan. Kalau dengerin kata-kata Isabel, itu yang bikin takut. Elia takut Bapak Ibu. Tapi jangan dengerin kata Isabel, gitu maksudnya. Dengar apa kata Tuhan. Tuhan bilang balik, kembali. Panggilanmu adalah seorang hamba Tuhan. Panggilanmu adalah melayani Tuhan. Saudara-saudara, itu yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir. Abis ini ya. Yang ketiga Bapak Ibu, kita harus melihat dengan caranya Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Sama-sama kita baca ya. 2, 3. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia, tidak beribadat kepada Baal. Tuhan yang bilang loh, ada berapa? 7.000. Padahal tadi Elia bilang apa? Walaupun bekerja tapi tak seorang pun, gitu kan? Tinggal aku sendiri yang menyembah Engkau. Ambil saja nyawa. Itu tadi yang kita baca. Itu karena Elia melihat dengan dari sudut atau perspektif dia sendiri. Udah habis gak cuma saya sendiri. Padahal Tuhan bilang ada. Dari pelayanan Elia ternyata ada 7.000 orang yang akan menyembah Tuhan. Aku akan tinggalkan 7.000 orang itu. Saudara-saudara, seringkali kita jadi kecewa, kecil hati, putus asa karena kita melihat segala sesuatu itu dari
sudut pandang kita, bukan sudut pandangnya Tuhan. Berapa banyak orang yang kecewa, putus asa pada masa COVID yang lalu. Benar? Wah, kayak seperti kita dibalik gitu ya. Sudah dari begini turun gitu. Tapi saya dengar kesaksian beberapa waktu lalu, baru hari Kamis itu ada orang yang minta pelayanan kami untuk doain gudangnya baru ya di daerah Danmogot sana. Kami berdoa, dia bersaksi gitu, dia cerita di masa COVID keadaan dia hampir putus asa, dia berserah sama Tuhan. Tuhan buat semuanya jadi seperti membalikan telapak tangan Bapak Ibu. COVID semuanya hancur, perusahaan-perusahaan hancur, perusahaan dia malah maju Bapak Ibu. Pas masuk COVID malah, wah dia gak bisa menampung berkat sampai banyaknya Bapak Ibu. Kenapa? Karena perusahaannya itu di bidang kimia, alkohol, desinfektan, laku keras Bapak Ibu, laku keras. Jadi dia bisa beli gudang itu sekarang, banyak Bapak Ibu. Tuhan bisa lakukan itu? Bisa Bapak Ibu. Jadi melihat dari kacamata itu, melihat dari sudut pandang itu, Tuhan punya hal-hal yang luar biasa yang Dia telah sediakan bagi kita. Jangan putus asa ya. Siapa yang mau mati, ingin cepat mati, katakan pulang duluan. Jangan Bapak Ibu ya. Mari kita masuk pada kesimpulan, sama-sama bacanya. Enggak bahas lagi poin enggak ya. Kesimpulan dari khotbah saya pagi ini. Sama-sama ya, 2, 3. Ya, kita bukan. Kesimpulan kan ada di situ Bapak Ibu. Ya, 2, 3. Saat kita dilanda ketakutan serta bermacam pencobaan yang membuat hati kelelahan, juga rasa kecewa yang tak tertahankan, jangan menyerah pada keadaan atau kehilangan pengharapan. Berserah kepada Tuhan, dengarkan hanya apa kata Tuhan, dan pandang masa depan dengan cara Tuhan, maka kita akan melihat betapa hebatnya pengharapan di dalam Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih untuk berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang telah disampaikan itu menjadi berkat buat jemaat di tempat ini. Kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan, semakin memiliki pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Bimbing kami terus, supaya ketika kami menghadapi masalah pergumulan hidup, kami tidak cepat-cepat putus asa, apalagi berpikir untuk cepat mati. Biarlah Tuhan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan, yang selalu menjaga, melindungi, yang selalu ada Tuhan, menguatkan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Shalom semua. Kita diberkati firman Tuhan ya. Bu Ipung sekali lagi terima kasih buat berkatnya ya. Minimal kita tahu tentang kodok. Nah ya kita mengerti memang hari-hari ini ya, kalau baca berita angka bunuh diri itu meningkat. Kemarin saya baca di Singapura tuh angka bunuh diri meningkat, di Indonesia juga meningkat angka bunuh diri ya. Mereka nggak boleh ngelihat mau tinggi langsung melompat ya. Kenapa? Karena nggak ada pengharapan. Wah, ekonomi ketekan, udah kayak ada pengharapan ya. Tadi dikatakan apa? Capek hati ya. Kalau saya nggak capek hati Bu di sini, ini gimana baik-baik semua. Cuma saya gemes. Gemoy. Ya, jadi memang benar yang ibu katakan bahwa memang hari-hari ini ayo sungguh-sungguh dengar kata Tuhan.
Maka saya selalu bilang, ayo hari-hari ini ya nggak ada jalan lain, dekat sama Tuhan, dengar apa kata Tuhan, ya. Maka firman Tuhan katakan, berserulah kepada aku akan memberikan hal-hal rahasia, hal yang besar yang dunia nggak tahu, dunia nggak bisa kasih jawaban, tapi di hadirat Tuhan ada jawaban yang pasti. Ya kita akan lihat satu hal yang dahsyat yang besar. Makanya hari-hari ini ayo bawa hati kita seperti Elia, dia dengar kata Tuhan, dia berjumpa kata Tuhan. Ya tadi ya itu juga ada cerita bahwa waktu itu Allah jalan di tengah badai, nggak ada. Terus waktu dia sepoi-sepoi, dia hadir, dia memberikan kasih buat kita. Yuk kita sebagai orang Kristen, kita punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Dunia boleh bergejolak, dunia boleh semakin susah, tapi waktu kita berharap sama Tuhan, pasti ada jalan keluar. Pengharapan dalam Tuhan, pengharapan yang pasti. Tapi bagian kita gini, bagian kita mau duduk dekat sama Tuhan, itu bagian kita. Kita udah gak cari, tadi dikatakan dengan kata orang, ini formulanya mesti begini nih, ini formulanya mesti begini. Ya, oh ini salah, kamu nggak bisa, kamu, wah kadang-kadang kita bingung kan, ikut yang mana. Tapi waktu kita duduk sama Tuhan, tanya Tuhan, dengar dari kata Tuhan. Sekali saya bilang, pengalaman saya nggak bisa dengar suara Tuhan audible. Ada beberapa hamba Tuhan bisa dengar suara Tuhan itu audible. Tapi dengan baik-baik waktu kita duduk dekat kaki Tuhan, mungkin Tuhan nggak jawab pada saat itu juga. Tapi ingat, Tuhan tetapkan langkah-langkah kita sudah. Kita bisa besok ketemu orang kayak ini, ketemu orang ini, bisa tepat ngomong begini, ada orang yang ngomong kayak gini, itu klop semua jalan dan itu yang Tuhan tuntut untuk setiap hidup kita. Makanya sekali lagi hari-hari ini kita adalah anak-anak Allah. Amin saudara. Ingat yang saya katakan, anak-anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin sama Roh Allah. Itu yang disebut dengan anak-anak Allah. Biar kita menjadi orang-orang yang setiap hari ya dipimpin oleh Roh Allah. Dia pimpin kemana? Dia pimpin kepada setiap janjinya. Yaitu apa? Janji kemenangan dan kemenangan buat kita. Saudara, kita terus berdoa buat negara kita Indonesia. Tanggal 14 Februari 2024 kita akan ada pemilu. Ya, kalau kita dengar cerita kedalaman itu sangat complicated sekali ya, kita tahu ya keadaan itu nggak baik secara politik. Tapi pengharapan kita dalam Tuhan, berdoa, terus berdoa bagi bangsa ini. Saya percaya yang terbaik pasti Tuhan berikan buat bangsa kita Indonesia. Oleh sebab itu saya ajak saudara ini dari pusat tanggal 1 Desember sampai tanggal 2 Desember sampai tanggal 12 Desember kita puasa raya. Ya, saya harap, saya himbau, saya ajak dengan senang hati, yuk kita mau puasa yuk. Ya, ini buat kepentingan kita semua. Ya, pokok-pokok doanya yang pertama kita doakan untuk pemilu 2024. Ya, ini keadaan nggak baik sudah. Kalau kita cerita secara detail ya, aduh itu sebenarnya mengerikan. Tapi mungkin kalau kita yang nggak dengar ya biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya hal yang mengerikan. Kalau sebab itu ayo, pengharapan kita dari sekali lagi dalam Tuhan. Kita doa buat Indonesia, ya kita puasa. Yang kedua, kita minta pemimpin yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau buat bangsa Indonesia. Ya, kita nggak tahu mana yang baik, mana yang enggak, kita nggak tahu, tapi Tuhan yang tetapkan buat bangsa kita Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Ya, ketiga, kita berdoa sampai amanat agung Tuhan Yesus diselesaikan. Ya, 2033, everyone, setiap telinga, setiap orang berjumpa secara otentik dengan Roh Kudus sampai kesudahan yang tiba. Maranatha, Yesus datang segera. Ya, kemarin saya ikut seminar mengenai 7 jemaat di kitab Wahyu. Saya nggak cerita panjang, tapi satu hal yang saya simpulkan begini: Yesus segera datang, itu aja. Yesus segera datang. Saya mau dikatakan angkatan kita akan berubah. Kita generasi akan lihat kedatangan Yesus. Kita generasi yang akan lihat bertemu muka dengan Yesus. Kita yang akan melihat proses pengangkatan. Ini kita yang lihat. Bukannya nanti cucu kita kan? Ya, itu pernah dikupas, aduh itu benar-benar blok semua. Kedatangan Yesus benar-benar di depan kata kita. Ya, jangan apatis yang itu pada dulu. Ya, ingat waktu Nuh berumrah, itu juga udah bilang akan ada banjir besar, semua nggak ada yang percaya. Aduh, bosen lu, ya bangun bangka 100 tahun.
Tapi waktu bapak itu tutup, orang berseluruh, nggak ada waktu lagi, selesai. Ya kemarin kan saya dapat gambar dari Tuhan bahwa ada orang yang masuk ke gunung batu, mereka ketik gunung batu itu ambil emas. Orang dia bilang keluar, cepat keluar, gunung batu mau rubuh. Enggak, mereka sibuk mencari uang. Terus dia gali itu sebentar lagi. Kalau orang bilang nanti lah, bosan ngomongin. Akhirnya, nggak ada waktu lagi, kesempatan. Saudara, jangan itu terjadi buat kita. Jangan hari Tuhan menjadi cerat buat kita. Tapi biarlah hari Tuhan, hari penuh dengan sukacita. Kata kita berjumpa muka dengan Tuhan. Ya, kita kembali ke puasa. Ya, saya sekali lagi himbau kita, yuk ambil puasa yuk. Puasanya gimana? Saya saudara-saudara. Ya, puasa kita mah enak, bebas. Ya, yang pertama sudah bisa pilih puasa setengah hari. Saya ulang ya. Mungkin saya sering bilang nggak apa-apa, saya ulang. Cuma gampang. Sudah makan malam jam berapa? Jam 8 atau jam 7 udah selesai, nggak makan lagi. Ya, jangan ngemil, udah selesai, stop. Sampai besok pagi sudah makan siang jam berapa? Jam 12. Pagi nggak ada kopi, nggak ada breakfast. Ya, jam 12 boleh buka. Simple kan? Mereka yang di tetangga kita itu puasa dari pagi sampai malam, nggak minum. Coba kita minum boleh. Ya, yang kedua puasa Daniel. Ya, puasa Daniel itu apa? Nggak makan yang sedap-sedap. Ya, babi kong itu ya, minggir dulu babi kong. Ya, orang yang sedap-sedap kita ini bukan masalah sedap aja, yang kadang-kadang yang kita suka. Ya, saya juga pernah puasa Daniel. Yang saya suka apa? Kopi. Saya buang kopi. Itu mungkin bagi sebagian orang lah, gue nggak ngopi nggak apa-apa gitu. Tapi saya tuh, ya saya sih nggak tergantungan. Tapi memang tiap hari saya ngopi. Tapi waktu puasa Daniel, yang saya suka saya buang. Saya nggak ada ngopi. Yang saya suka saya nonton, saya buang. Saya nggak nonton. Itu juga puasa. Jadi apa yang kira-kira ini gue buang? Ketiga bukan sekedar tahan lapar aja. Kalau tahan lapar doang itu cuma ngurusin badan. Ya, diet gitu. Ya, tapi kita enggak. Kita semakin dekat sama Tuhan. Bawa waktu-waktu kita dekat nyembah Tuhan. Ya, masuk hadirat Tuhan. Aduh, itu saya harus bilang kalau sudah menikmati hadirat Tuhan, aduh, sudah nggak mau kemana-mana. Ya, belajar. Ayo, ya. Jadi setuju ya mau puasa ya? Setuju. Ya, terserah sudah mau pilih yang mana. Puasanya mau tengah hari boleh, mau puasa Daniel boleh, mau digabung boleh, tengah hari sama Daniel boleh. Silahkan, nggak apa-apa. Yang pasti, ya waktu kita merendahkan diri, Tuhan pasti dengar doa kita. Yang kedua, saya berani jamin hidup sudah pasti lebih sehat. Ya pasti lebih sehat, karena kita dalam waktu setahun begitu, ya kita ngerem hari-hari ini untuk makan yang sembarangan masuk dalam perut kita. Saya yakin, perutnya tipis kan hari puasa. Ya kalau bisa orang-orang 10 hari, nambahin 21 hari. Ya. Itu aja mungkin. Minggu lalu saya nggak datang, saya pelayanan di Rustu ya, Haibu, cabang kita pindah ke Rustu, saya pelayanan di situ. Yang minggu lalu saya mau tanya, minggu lalu papanya mau tanya apa? Ada yang ingat? Nah, ini yang ingat benar-benar pulang beneran ya? Papanya nggak pulang dengan ini. Ada yang ingat minggu lalu temanya apa? Antusias. Ya. Antusias. Ya. Antusias. Enak, boleh pulang dulu ya? Ya pulang Pak. Ya nanti nggak ada yang ngerti nih soal sistem. Ya antusias. Ya, jadi setiap firman, ayo ya sekali lagi yang saya katakan jangan setiap firman lewat begitu aja. Saya nggak datang sini, tapi saya nonton YouTube-nya. Ya antusias, hidup antusias. Karena apa kita antusias? Karena ada pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Ya kan saya juga bilang di otak saya di kata-kata saya selalu ada kata persistence. Saya nggak tahu sebenarnya persistence itu apa, tapi itu namanya gigih. Ya, artinya apa? Kita antusias. Kenapa kita gigih? Kita antusias ada Allah Tuhan. Kenapa kita mau antusias? Karena ada pengharapan. Itu firman Tuhan nyambung semua. Bukannya saya sambung-sambungin, sudah pikir aja. Ya kan, dari firman Tuhan itu nyambung semua. Maka saya selalu doa aja, Tuhan, apa yang dibawa firman Tuhan? Saya nggak mau dari manusia, saya mau dari Tuhan. Ya, itu kalau pendeta pakai AI bahaya dulu. Saya nggak mau ya. Saya pendeta yang nggak pakai AI. Pendeta harus merenungkan apa yang Tuhan mau dan disampaikan kepada jemaat. Kalau pakai AI, pakai robot, nanti jemaat robot nanti. Ya, ada pendeta nggak mau pusing, kayak pakai AI aja mau ke korban apa, antusias lah, berat keluar.
ya, nggak pakai tuntunan Tuhan, ya, itu pendeta robot itu, ya, kita nggak seperti itu. Saya minta doa biar setiap firman Tuhan disampaikan di benar-benar bahasa Indonesia. Kita lihat, yang top semua ya, saya bilang gigi, ya sekali lagi saya bilang gigi itu apa? Gigi itu sama tekun lebih hebat gigi, lebih di atas satu step daripada gigi, ya. Tekun ini, saudara setiap minggu datang ke gereja, sudah tekun. Nah, minggu depan mau datang ke gereja, hujan besar. Tapi kalau sudah tetap datang pakai jas hujan, nah itu namanya gigi. Gitu. Ya, itu namanya gigi. Mau setiap hari sudah baca Alkitab, mungkin mau tidur baca Alkitab. Hari ini pulangnya kemalaman, mungkin habis ke tempat orang atau apa. Ya udahlah besok aja. Ya, besok aja baru baca, itu tekun. Tapi kalau gigi sudah tetap baca firman Tuhan, itu namanya gigi. Ya, ayo kita mau gigi karena kita punya antusias, semangat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Nah ini juga begitu, ya, gigi, antusias, bukan kata disuruh, tapi benar-benar satu hal yang luar biasa. Oke saudara, ya saya percaya kita semua orang-orang yang punya pengharapan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan kita. Yuk kita akan selesaikan ibadah kita siang hari ini. Kita pakai dari oh lama kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Biar Tuhan hari-hari ini mata kami hanya memandang kepada Tuhan. Kami membuka telinga rohani kami untuk siap mendengar suara Tuhan. Hidup yang dipimpin sama Tuhan, hidup yang tidak sembarangan melangkah, yang tidak sembarangan berjalan, tapi hidup kami hidup yang mendengar suara Tuhan, hidup yang dipimpin sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dunia boleh bergoncang, segala sesuatu sedang kau goncangkan, karena kau berkata langit dan bumi akan goncangkan sekali lagi, supaya tetap tinggal kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini kami mau pastikan hidup kami, hidup yang berdiri di atas kerajaan yang tetap goncangkan itu Tuhan. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami mau fokus sama Tuhan. Kami nggak lagi mau fokus apa yang ada di dunia ini Tuhan. Kami nggak mau mengejar apa yang ada di dunia ini, tapi hari-hari ini biar kami boleh mengejar hadirat Tuhan,
Kami boleh mengejar kesukaan Tuhan. Kami boleh mengejar apa yang Kau mau buat hidup kami, Bapa. Sungguh Tuhan, kami boleh menggunakan waktu yang sisa, waktu yang ada, yang singkat ini Tuhan, untuk kami berbenah diri kami. Kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Biar kami boleh sebagaimana Elia Tuhan Yesus. Kami mau mendengar Tuhan. Kami mau melakukan apa yang bagian Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Tidak ada kata menyerah di dalam Tuhan. Karena Engkau yang senantiasa berikan kami kekuatan demi kekuatan Tuhan. Sampai garis akhir, sampai garis finish, sampai Kau Yesus datang menjemput kami. Kami kedapatan orang-orang yang layak sebagai mempelai yang kudus dan tak bercacat celah. Bapa, terima kasih Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Oh Tuhan, Kau berkati melimpah-limpah Tuhan. Berkati pengembalaan yang ada, berkati setiap jemaat yang ada, berkati setiap pelayan-pelayan yang ada Tuhan. Berikan kekuatan yang daripada Tuhan untuk hamba-Mu ini juga Tuhan, sampai menyelesaikan Tuhan garis finish Tuhan. Tetap melayani Tuhan dengan antusias, dengan semangat pengharapan yang penuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, istri anak-anaknya semua di dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah. Sertai kami di mana tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami angkat Engkau minta. Kami juga mengucap syukur buat apa yang kami boleh beri Tuhan, buat gereja-Mu tempat ini Tuhan. Kami percaya waktu kami memberi dengan sukacita, waktu kami memberi dengan understanding yang benar, kami tidak sedang mengurangi apa yang ada, tapi kami justru akan menabur Tuhan, dan kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau sucikan kuduskan persembahan kolekta ini akan kami persembahkan bagi kerajaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan buka tangan kita. Oh Rabasya kata ya Rabba ya Rabba ya Rabasya kata ya Rabba ya Rabasya kata ya Rabba. Terkasih Allah pulang. Terima berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di tangan yang Tuhan mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, dan persuama hiburan yang manis dari Roh Kudus menyertakan mulai hari ini sampai kedatangan Yesus Tuhan menjemput kita di awan-awan yang ramai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan terima berkat sama-sama, katakan amin, 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 amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati melimpah-limpah.